warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku Devina Ramadhani bersama bintang tamu kita yakninya Bu Ria Erlina selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Devina. Iya, alhamdulillah. Kalau gitu kita bakal bahas tentang seputar apa sih itu Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, begini Bu Ria, kan banyak orang yang ingin bertanya tentang apa sih itu ilmu komunikasi Bu? Apakah ilmu komunikasi semenyenangkan kata orang matematika gitu? Ilmu komunikasi menyenangkan seperti itu Bu. Sesuai dengan namanya, komunikasi. Iya. Oke. Benar Bu. Oke, Devina, saya jelasin satu-satu dulu ya. Sebelum Baik, kita Bu. tahu dengan jurusan ilmu komunikasi, sebenarnya kita harus tahu dulu turunan dari komunikasi itu sendiri. Karena komunikasi itu sangat luas ya. Jadi sebelum kita masuk ke komunikasi, kita harus tahu dulu pembagian dari komunikasi itu ada apa aja. Ketika kita berbicara tentang pembagian dari komunikasi ini, ada broadcasting, ada public relation, ya. Itu bagian yang ada di jurusan komunikasi Dharma Andalas sendiri. Nah, berbicara tentang ilmu komunikasi itu sendiri, seperti yang kita ketahui, ilmu komunikasi itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan yang efektif, yang sampai kepada khalayak, dan pesan itu bisa mendapatkan feedback kembali. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi. Gitu, Devina. Oh, berarti ilmu komunikasi itu juga banyak turunannya berarti Banyak, ya Bu Vina. ya? Setiap universitas itu yang memiliki jurusan komunikasi, justru mereka memiliki banyak turunan di sana. Kebetulan kalau kita di Dharma Andalas ini cuma punya 2 turunan dari ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi ini adalah induknya. Sementara iya, turunannya itu kita ada public relation, satu lagi ada media. Gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya PR sendiri gitu Bu, Ya. secara spesifikasinya gimana dan media itu bagaimana? Karena di Dharma Andalas sendiri hanya penurunannya 2 itu. Gitu. Iya, betul. Nah, kita di Dharma Andalas ini kalau indukannya adalah ilmu komunikasi, turunan kita ada public relation. Nah, ini lebih ke hubungan masyarakat ya. Pengelolaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi suatu manajemen komunikasi yang ada di dalam sebuah perusahaan menghadapi yang namanya khalayak banyak gitu ya. Sementara media, mereka lebih concern gitu ya, konsentrasinya mereka ini adalah bagian copywriting, reporter gitu ya, menjadi seorang wartawan, mereka akan ngambil posisinya adalah di bagian media gitu. Oh, begitu. Berarti dengan turunan public relation dan media itu Bu. Nah, kita berarti kan sudah mengenal baik itu prodi ilmu komunikasi. Ya, betul. Nah, setelah kita mengetahui ilmu komunikasi itu sendiri dan turun-turunannya, menurut Ibu gimana prospek kerja ilmu komunikasi itu sendiri gitu Bu? Wah, kalau berbicara prospek ya, kita berbicara prospek komunikasi seperti yang kita ketahui sekarang. 2022 ini di ujian SBM kemarin ini angka tertinggi pendaftaran jurusan yang ada di Indonesia justru komunikasi. Wah. Kan sangat tinggi ya. Iya. Karena apa? Karena minat orang untuk masuk komunikasi karena sudah tahu kemana arahnya sehabis Iya, kuliah iya. di komunikasi. Kan gitu ya Vina Iya. ya. Nah, komunikasi sendiri seperti kita turunan yang 2 tadi, ada komunikasi, public relation, satu lagi media. Nah, kalau PR sendiri bisa menjadi seorang public relation officer. Itu adalah orang yang menjembatani perusahaan dengan khalayaknya untuk mencapai yang namanya tujuan dari perusahaan itu sendiri, bahkan sebaliknya. Nah, kalau di media sendiri kita bisa menjadi seorang reporter. Apa itu reporter? Nah, reporter itu adalah orang yang mengambil sebuah berita di lapangan, baik itu disiarkan nanti di media cetak elektronik, kemudian di online gitu kan. Kemudian ada lagi menjadi seorang wartawan, orang yang menulis secara online, menulis di media massa juga. Kemudian ada juga yang menjadi event organizer. Nah, bisa buka event organizer juga. Kita mengelola sebuah event yang ada, baik itu acara di wedding organizer-nya maupun event-event lainnya itu dikelola oleh orang komunikasi. Nah, kajiannya itu tidak hanya di media, PR pun bisa menjadi tim di dalam ini semua. Kemudian juga bisa peluangnya menjadi seorang dosen. Nah, kemudian ada lagi PR menjadi news anchor, kemudian menjadi copywriter, masih banyak lain peluang untuk kedepannya setelah kita lulus di komunikasi ini. Oh iya, baik Bu.
kemungkinan ada mungkin beberapa pertanyaan yang biasanya terlontar nih Bu. Kalau misalnya gitu kan, apakah nantinya ketika kita telah mengambil turunan atau konsentrasi media gitu, apakah nanti bakal stuck di media saja? Apakah tidak bisa nantinya kita nanti jadi front of camera gitu? Karena kan biasanya media itu lebih ke belakang layar ya Bu, ya balik layar biasanya gitu. Mungkin mereka takutnya nanti kalau misalnya ngambil media bisa nggak ya nanti jadi front of camera di layaknya PR gitu. Itu bagaimana Bu? Nah, menarik pertanyaannya dari Devina ya. Seperti yang saya bilang tadi Devina ya, komunikasi ini ketika Devina nih ngambil jurusannya komunikasi, berarti kan ada dua peminatan kita nih, media dan PR. Nah, tetap kita ke induknya. Induknya adalah ilmu komunikasi. Nah, ini tidak akan menutup kemungkinan seorang anak PR mampu untuk mengelola yang namanya kamera, mampu untuk mengelola menjadi seorang wartawan maupun menjadi seorang reporter gitu ya. Begitu juga sebaliknya, passion seorang anak media belum tentu dia nggak bisa tampil di depan layar. Justru seperti yang kita ketahui, PRA yang ada di prodi kita komunikasi justru banyakkan anak media dibandingkan anak PR. Karena mereka merasa punya passion untuk mampu berbicara di depan umum. Karena apa tadi? Kita di semester awal sudah belajar induk dari program studi kita ini, yaitu ilmu komunikasi. Gitu, Vina. Oh, berarti kesimpulannya bukan berarti hanya walaupun kita memilih konsentrasi PR maupun media, bukan berarti kita stuck di sana juga karena kita sudah mempelajari induknya terlebih dahulu yaitu ilmu komunikasi itu sendiri ya Bu ya. Oke, baiklah. Kalau misalnya dengan kesimpulan tadi maka sudah terjawab nih Bu tentang apa itu ilmu komunikasi. Apa itu ilmu komunikasi dan apa itu prospek kerjanya, dan juga sudah ada turun-turunannya tadi tentang media dan public relation gitu Bu. Berarti tadi kita sempat menyinggung tentang PRA nih Bu gitu kan. Kalau misalnya dari namanya sendiri PRA itu public relation, E-nya itu apa Bu berarti? Eksekutif. Apalagi dengan pernyataan Ibu bilang bahwasannya anak media juga lebih banyak anak media ya Bu ya. Berarti PRA tidak hanya menerima anak PR selayaknya namanya ya Bu ya. Betul. Oh, berarti juga bisa boleh selama kita di jurusan komunikasi, kita adalah ikonnya komunikasi. Jadi kita bisa mendaftar dari jalur media bahkan di PR itu sendiri. Yang penting apa? Yang harus kita komitmenkan di sini adalah ketika kita masuk di komunikasi, kita benar-benar mengetahui yang namanya soft skill, yaitu public speaking kita. Itu yang benar-benar harus kita asah. Public speaking ini adalah modal utama yang ada di ilmu komunikasi. Jadi tidak ada batasan antara media dengan PR itu sendiri. Karena untuk menjadi seorang PRA adalah orang yang mampu mencerminkan atau mencitrakan prodi kita ke depan orang banyak gitu. Oh, baik. Jika PRA berarti bisa dari media dan PR berarti untuk persyaratannya tentang konsentrasi berarti tidak ada ya Bu ya? Tidak ada, selama anak komunikasi anak komunikasi. Berarti lebih kita spesifikin aja nih Bu, berarti selain konsentrasi media dan PR bisa masuk, berarti maksudnya spesifik apa lagi yang selain kita bisa menggambarkan prodi kita sendiri gitu, apalagi yang lebih spesifik kira-kira dalam penerimaan PRA gitu. Oh nih, kalau kita berbicara seputar PRA itu sendiri ya, PRA ini adalah mahasiswa yang menjadi ikonnya komunikasi ya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang ada di prodi kita yang mampu mencerminkan prodi kita sendiri. Nah, hal-hal ini ada aturan mainnya seperti apa yang ada di prodi kita untuk memilih PRA ini sendiri. Itu dari mulai kegiatan pengumpulan berkasnya, pendaftaran pengumpulan berkas, terus ada wawancaranya, terus kemudian yang paling penting itu adalah persoalan good looking-nya tadi. Oh, begitu. Iya. Jadi ibaratnya tentu kita selaku anak komunikasi harus tentunya mencerminkan komunikasi good looking ya Bu ya, harus. Saya selalu bilang ya ke mahasiswa saya, persoalan penampilan adalah hal utama bagi orang-orang komunikasi karena kita adalah jurusan yang dilihat, jurusan yang menjadi ikonnya universitas saat ini. Oh, begitu. Berarti benar, walaupun pada akhirnya tentu menilainya kembali lagi ke dalam, tentu kita harus first impression kita tuh tentu melihat ya Bu ya. Betul sekali. Bagaimana orangnya, wah
cantik sekali orangnya dengan pakaian rapi itu segala macam, mencerminkan betul anak komunikasi harus ya Bu ya. mencerminkan dari PRA bisa kita lihat ini semua. Berarti benar-benar PRA itu adalah ikon dari prodi ilmu Prodi komunikasi, bahkan di universitas kita. Oh begitu. Apalagi dengan turun-turunan ilmu komunikasi, public relation dan media gitu Bu. Nah kalau Ibu sendiri lebih fokus mengajar kemananya Bu? Oke, kalau saya sebenarnya kalau saya lulusannya di ilmu komunikasi, dulu saya S1-nya adalah public relation, kemudian saya di S2-nya adalah business communication. Yang saya ambil tetap dengan rumpun yang sama yaitu ilmu komunikasi. Nah, jadi untuk konsentrasi untuk pengajaran saya yang ada di sini kebetulan saya pegangnya PR. Karena di PR sendiri lebih banyak concern yang belajar tentang keilmuan yang saya dapatkan. Yang linearitas saya adalah di PR itu sendiri. Pengantar public relation, kemudian saya ada lobby negosiasi, kemudian saya ada opini dan propaganda dan opini publik. Semester ini saya ada etika korporasi serta etika pengembangan diri. Itu yang ada di semester ini saat ini. Jadi concern saya lebih banyak memang ke public relation. Public relation. Walaupun Ibu adalah berarti dosen yang lebih spesifik dengan PR, berarti tentu setidaknya Ibu mengetahui apa saja mungkin mata kuliah yang biasanya ada di konsentrasi media Bu gitu. Yang berhubungan dengan PR ya? Iya, yang berhubungan dengan PR langsung kalau gitu. Kalau yang PR sendiri seperti kegiatan propaganda dan opinion publik itu kan media juga belajar. Media juga belajar. Terus kemudian teknik lobby negosiasi juga. Kenapa gitu ya? Menjadi seorang reporter, menjadi seorang wartawan tentu harus punya pendekatan. Pendekatan ini harus mereka ambil di mata kuliah yang namanya lobby negosiasi. Kadangkala ketika dia ketemu dengan yang namanya narasumber gitu kan, pasti banyak rintangan atau permasalahan yang akan dihadapi. Nah, di sini mereka akan belajar bagaimana cara mereka untuk mengatur yang namanya pertemuan dengan tamu mereka gitu kan, dengan narasumber mereka agar mau diwawancara gitu kan. Hal ini kita pelajari karena di komunikasi ini kita tidak hanya belajar tentang ngomong terus, enggak, karena yang harus kita pelajari di komunikasi itu adalah masalah gestur juga gitu kan. Jadi ada komunikasi verbal dan non verbalnya. Bagaimana cara kita mengelola komunikasi yang baik secara verbal, kemudian bagaimana cara kita mengelola nonverbal kita, yaitu adalah bahasa tubuh kita. Karena di dalam komunikasi itu sendiri, baik itu media dan PR sama-sama saling mengisi yang namanya perkuliahannya pun juga saling mengisi. Anak PR juga butuh pembelajaran yang ada di media, media pun butuh pembelajaran yang ada di PR itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri di semester ini mengampu itu mata kuliah yang gabungan antara PR dengan media, itu ada propaganda opini publik serta etika pengembangan korporasi. Etika korporasi, etika korporasi. Iya. Berarti itu kan tentang mata kuliah yang ibaratnya penggabungan antara PR dan media. Jika prakteknya, kita masuk ke prakteknya lagi nih Bu. Kalau misalnya prakteknya anak PR sendiri itu biasanya lebih ke kayak mana contohnya? Kalau PR ini prakteknya kita, karena PR adalah hubungan antara person dan person ya, orang per orang. Jadi kegiatan kita lebih banyak kegiatan yang ke lapangan secara langsung. Bahkan kalaupun di lab kita melakukan hal tersebut, laboratorium ya, kita melakukan hal tersebut, biasanya adalah di mata kuliah public speaking. Belajar untuk menjadi MC yang baik, menjadi seorang MC profesional yang baik itu seperti apa, itu ada di mata kuliah Ibu Indria Flowerina kalau nggak salah saya. Sementara kalau di kuliah lainnya seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi, biasanya anak PR ini langsung keluar, langsung turun ke lapangan, langsung ke perusahaan untuk melakukan wawancara langsung, bahkan melakukan yang namanya talk show, bahkan workshop dengan pihak stakeholder kita. Ini menjadi suatu jembatan kita untuk kuliah lapangan public relation itu sendiri. Begitu. Tadi Ibu menyinggung soal labor ya Bu ya? Wah, saya sendiri berarti kayak ternyata bukan hanya anak IPA yang punya labor berarti betul. Ya Bu ya. Komunikasi juga punya labor. Iya, berarti komunikasi juga punya labor. Berarti di labor itu untuk anak PR sendiri belajar tentang bagaimana public speaking gitu ya Bu ya. Iya.
Berarti labor bukan berarti hanya digunakan oleh anak PR dong Bu ya? Berarti anak media juga menggunakan labor sendiri. Dia mungkin lebih dominan. Media lebih dominan untuk menggunakan labor. Karena apa? Karena media adalah bagian untuk men-setting semuanya. Iya, benar. Baik itu kamera, kemudian setting alat-alatnya, mikrofon dan segala macamnya ada di labor itu sendiri. Sementara pelakunya dalam kegiatan tersebut adalah public PR relation itu Oke, sendiri. iya. Oke, berarti ibaratnya jika kita membayangkan labor itu sendiri berarti tentunya ada seperti contoh-contohnya ya Bu ya. Sekarang podcast kan lagi naik-naiknya nih Bu Iya. gitu. Berarti alat-alatnya seperti ada mikrofon, kamera dan segala macamnya berarti ya Bu ya. Iya. Ada mixernya banyak alat yang sekarang ini kita kan lagi lagi kegiatan podcast ya, udah jalan dari universitas, sudah beberapa narasumber yang kita datangkan, itu dikelola semuanya adalah oleh dosen komunikasi serta mahasiswa komunikasi yang terlibat langsung. Bahkan dominan yang mengisi event tersebut justru orang-orang media Oh, yang mempersiapkan untuk podcast tersebut. Nah, si PR-nya di sini di mana kan gitu ya? Iya. PR-nya lebih banyak menjadi seorang reporternya, menjadi seorang apa namanya? news anchor yang ada di gitu-gitu sana. ya, Bu. Iya, baik. Berarti dengan adanya labor pun juga berarti mahasiswa terfasilitasi berarti ya Bu ya untuk praktek langsung. Insya Allah terfasilitasi dan kemudian kita akan terus meningkatkan sarana dan prasarana labor kita. Di anggaran tahun ini juga kita sudah alhamdulillah udah ada ACC untuk pembelanjaan barang-barang baru kita untuk labor, dan anggaran baru ke depannya insya Allah kita akan memajukan lagi labor PR kita untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk kegiatan kegiatan ini kita latihan-latihan anak public speaking kita di PR itu sendiri. Oh, baik. Berarti untuk masalah praktek sudah kita bahas dan fasilitas juga insya Allah mumpuni ya Bu ya. Lalu untuk mata kuliah sendiri selain praktek kita bicarakan tadi, kita lebih banyak sebenarnya apalagi terkhusus PR nih Bu, ke teori atau praktek atau lebih ke seimbang dan kolaborasi gitu. Bagaimana ini? Sesuai era ya sebenarnya ya. Kalau saat ini memang kolaborasi menjadi pilihan bagi kita. Contohnya di semester ganjil ini ada beberapa mata kuliah yang dominan di PR itu sendiri adalah melakukan sampai setengah semester ini, sampai UTS ini adalah teori. Setelah teori dikembangkan, UTS ke UAS kita lebih ke praktek lapangan. Nah, begitu. seperti halnya public speaking gitu ya. Nanti akan ada prakteknya juga, ujian prakteknya sebelum UAS itu sendiri. Nah, kalau untuk mata kuliah lainnya, kita masih kegiatannya ini masih di dalam kelas, teori-teori yang kita kembangkan, terus meresum semua buku yang ada karena dominan saat ini orang-orang komunikasi tidak memiliki buku. Jadi saya sarankan saat ini harus punya buku komunikasi itu sendiri dalam meningkatkan PR dan media yang ada saat ini perkembangannya. Oh begitu, baiklah. Jika dengan kita mengetahui bahwasannya berarti juga buku itu sangat penting berarti Sangat ya penting, Bu? sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali berarti. Dengan kita sudah mengetahui tentang prodi ilmu komunikasi, turunannya dan tentang prospek kerjanya, maka untuk kesimpulannya kali ini adalah ilmu komunikasi itu ilmu yang sangat terlalu menyenangkan untuk dibilang matematika itu ilmu menyenangkan Ya, gitu. betul. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang prodi ilmu komunikasi yang ada di Universitas Dharma Andalas itu sendiri dan apa saja keunggulan dari prodi ilmu komunikasi kita. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih Bu Ria telah Sama-sama, menyempatkan hadir di Devina. talk show kita kali ini. Dan selanjutnya kita akan kedatangan bintang tamu baru. So stay tuned.